Sementara itu, 8 fraksi di DPR kembali menegaskan untuk menolak diterapkannya sistem pemilu proporsional tertutup. Sikap tegas tersebut dikemukakan menyusul rumor bocoran bahwa MK akan mengembalikan penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu legislatif. Buntut pernyataan Denny Indrayana menyoal Mahkamah Konstitusi yang bakal menerapkan kembali pemilu legislatif dengan sistem proporsional tertutup alias coblos gambar partai, 8 fraksi di DPR pun kembali bersuara. 8 fraksi yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PKB, P3, PAN, Demokrat, Nasdem, dan PKS ini kembali menegaskan bakal menolak diterapkannya sistem pemilu proporsional tertutup pada pemilu legislatif 2024. Ketua fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir menyebut perubahan sistem terbuka sudah diterapkan sejak lama. Pun, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra Habibur Rahman berpendapat penyelenggaraan pemilu 2024 tak akan berjalan tepat waktu bila menggunakan sistem tertutup. Sistem terbuka itu sudah berlaku semenjak lama dan barangkali tidak ada kelemahannya. Dan kemudian kalau itu mau dirubah, itu sekarang proses pemilu sudah berjalan. Proses pemilu sudah berjalan, kita sudah menyampaikan DCS kepada KPU. Setiap partai politik itu calegnya itu dari DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan DPR RI jumlahnya 20.000 orang. Kurang lebih 20.000 orang. Jadi kalau ada 15 partai politik, itu ada 300.000. Nah, mereka ini kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih kalau dia memakai sistem tertutup. Semua prosedur pencalekan dan pembinaan yang dilakukan semua partai politik itu mengacu kepada orientasi proporsional terbuka. Seperti Partai Gerindra terdiri dari banyak sekali unsur, ada prajurit, purnawirawan, ada petani, ada aktivis seperti Habibur Rahman ini, ya kan, ada nelayan. Semua ingin kader-kadernya ditempatkan di daftar caleg dan bersaing secara fair, punya kesempatan yang sama. Nah, kalau dibikin sistem proporsional tertutup, maka akan ada permasalahan yang amat besar soal memilih siapa yang akan mendapat nomor urut 1. Nah, itu. Jadi kalau dipaksakan perubahan orientasi dari terbuka menjadi tertutup, semua partai punya masalah yang sama, bukan hanya di DPR RI, tapi di DPRD provinsi, kota, dan kabupaten. Itu masalah yang sama besar, bisa-bisa banyak sekali orang yang mundur sebagai caleg, sehingga tahapan pemilu bisa terancam. Yang kita inginkan komitmenkan untuk terselenggara tepat waktu. Kendati demikian, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meyakini MK akan tetap mengambil keputusan bijak. Sedikit saja, saya kira ini penting ya, tidak posisi kita berhadapan-hadapan dengan MK, tidak. Bahwa ini aspirasi murni, jadi jangan sampai MK itu mengangkangi aspirasi rakyat. Ini kan representasi dari aspirasi rakyat, maka sikap negarawan itu dituntut sekarang MK. Dan yang kedua, sudah berapa kali orang menggugat Presiden Threshold, selalu bahasa MK itu open legacy pembuat undang-undang. Sama saja dengan sistem pemilu. Jadi kalau sampai MK memutuskan hal yang berbeda dengan putusan tahun 2018, artinya MK sepertinya main dua kaki. Di Presiden Threshold mereka mengatakan open legal policy pembuat undang-undang, karena itu menyangkut Presiden Threshold. Di sistem pemilu kenapa itu sepertinya mau diacak-acak gitu. Saya kira, tapi kami berkeyakinan MK akan tetap komitmen dengan putusan tahun 2018, tetap proporsional terbuka. Dengan pernyataan tegas yang dilontarkan ke-8 fraksi di DPR, praktis hanya fraksi PDI Perjuangan yang sedari awal memang mendukung pemilu legislatif dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Tim TV One mengabarkan.